Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kareswanti dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2213062114. Saya semester 5, kelas B13. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Epi Fitrianingrum, MPD. Video ini dibuat untuk siswa kelas 2 SD dengan materi hidup rukun, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ibu harap kalian semua hari ini sehat-sehat dan tidak ada yang sakit agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang materi hidup rukun. Nah, anak-anak, apakah ada yang sudah tahu apa itu hidup rukun? Apa sih pengertian dari hidup rukun? Baik, Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian dari hidup rukun. Anak-anak, hidup rukun adalah hidup yang saling hormat-menghormati, menghargai, dan saling menyayangi antar sesama manusia. Nah, anak-anak, selain itu, pengertian dari hidup rukun adalah keadaan hidup bersama dalam harmoni dan damai, di mana setiap individu saling menghormati, memahami, dan bekerja sama meskipun memiliki perbedaan pandangan, keyakinan, atau latar belakang. Nah, anak-anak, hidup rukun mencerminkan hubungan yang penuh toleransi, kasih sayang, sikap saling mendukung antar sesama masyarakat, anggota keluarga, ataupun teman-teman. Nah, anak-anak, setelah mempelajari pengertian, kita akan mempelajari ciri-ciri hidup rukun. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu saling menghormati sesama manusia seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Kita perlu saling menghormati sesama teman, sesama manusia. Yang kedua yaitu saling menghargai perbedaan baik agama, suku, dan bahasa. Yang ketiga yaitu selalu akrab dengan tetangga maupun masyarakat. Kita tidak boleh cuek ya anak-anak, bahwa kita ini adalah makhluk sosial, kita saling membutuhkan. Yang keempat yaitu bersikap ramah. Jika bertemu orang, contohnya seperti kita bertemu orang tua atau sahabat, teman, dan lain-lain, kita sapa, kita senyum, kita ajak berbicara. Yang kelima yaitu bersatu, tidak terpecah belah antar saudara. Selanjutnya yang terakhir yaitu selalu bekerja sama. Selanjutnya yang ketiga, kita akan mengenal macam-macam hidup rukun. Nah, macam-macam hidup rukun di sini ada banyak. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari antaranya. Yang pertama yaitu rukun di tempat sekolah. Nah, Ibu juga sudah menyinggung hal ini tadi dari awal pengertian. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan secara spesifik mengenai rukun di tempat sekolah. Nah, anak-anak, apakah sudah tahu dan apakah ada yang paham atau mengetahui bagaimana sih rukun di sekolah? Apakah ada yang tahu? Ibu mau dengar satu orang menjelaskan atau menurut yang kalian pahami? Apakah ada? Oke, baik.
Ibu akan menjelaskan jikalau kalian belum mengetahui. Rukun di tempat sekolah yaitu adanya visi misi sekolah, tumbuhnya rasa kekeluargaan antar siswa, guru, dan staf. Yang kedua yaitu rukun antar tetangga. Nah, anak-anak, di sini Ibu yakin semuanya mempunyai tetangga ya di rumah. Nah, apa sih rukun antar tetangga itu? Ibu jelaskan di sini yaitu dengan saling menjalin komunikasi untuk selalu berjalan dengan baik sesama tetangga. Misalnya kalian punya barang atau punya makanan nih, kalian bagikan ke tetangga. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu rukun antar beragama. Apa sih rukun antar beragama? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu rukun antar beragama. Yaitu harus menghargai dan saling menghormati, tidak saling melantarkan kejelekan terhadap agama lain, dan tingkatkan jiwa rasa toleransi antara umat beragama. Dalam agama ini kalian harus tahu memposisikan diri, menjaga sikap, menjaga omongan, mencerminkan bahwa kita mempunyai agama, bahwa kita itu adalah memegang teguh agama dan benar-benar mematuhi peraturan agama kita. Selanjutnya yaitu rukun antar warga. Nah, anak-anak, rukun antar warga yaitu setiap warganya harus saling menjaga ketentraman antar sesama, saling gotong royong, dan bahu-membahu di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu rukun antar keluarga. Nah, di sini Ibu sudah singgung juga pertama kali tadi di pengertian hidup rukun. Rukun antar keluarga yaitu membentuk hubungan di dalam keluarga dengan menjalin keharmonisan dengan saling melengkapi, selalu menghargai, dan juga saling memahami. Nah, dalam keluarga kita juga harus mempunyai sifat yang baik, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Sebagai seorang anak, tentu saja kita harus mendengarkan apa kata orang tua, mematuhi apa kata orang tua, nurut dengan orang tua, tidak boleh membangkang orang tua, ataupun hal yang tidak baik tidak boleh kita lakukan. Sebagai seorang anak, kalian harus tahu bagaimana kalian memposisikan diri, kalian harus tahu bahwa melawan orang tua itu adalah sikap yang tidak baik. Ini menyinggung hal dari hubungan antar beragama, bahwa kita ini beragama, kita harus mencerminkan bagaimana sikap kita dengan orang yang lebih tua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat hidup rukun. Yang pertama, manfaatnya yaitu menjalin komunikasi dengan baik. Yang kedua, menghindari perselisihan dan konflik. Yang ketiga, menjalin kerukunan antar sesama. Yang keempat, tolong-menolong antar sesama. Dan yang terakhir yaitu menghadirkan keharmonisan. Ini semua poin-poin yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Kalian harus tahu bahwa inti dari hidup rukun yaitu saling menghormati, menghargai, dan membuat hubungan menjadi harmonis. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dari hidup rukun. Anak-anak, Ibu akan membahas contoh-contoh hidup rukun. Hidup rukun di rumah. Tadi juga Ibu sudah singgung ya, tetapi di sini contoh yang pertama yaitu menghormati orang tua. Yang kedua yaitu tidak bertengkar dengan saudara, makan bersama, bekerja. Yang ketiga yaitu saling tolong-menolong, misalnya membersihkan rumah ataupun hal semacamnya yang bisa dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya yaitu berbagi cerita keseharian dan berbagi tugas dalam segala hal. Itu adalah contoh hidup rukun di rumah. Selanjutnya, hidup rukun di sekolah, yaitu menjalin hubungan baik dengan teman, menghargai perbedaan pendapat, menghormati guru, saling tolong-menolong, bertugas membersihkan kelas bersama-sama, mengerjakan tugas kelompok, dan
sebagainya. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh hidup rukun di masyarakat. Contohnya yaitu menjenguk atau menengok tetangga yang sedang jatuh sakit, saling membantu jika ada tetangga yang terkena musibah, menghadiri rapat RT dan RW, kerja bakti di dekat rumah tempat tinggal. Ini adalah contoh hidup rukun di masyarakat. Menurut pendapat kalian, oh Ibu, kami ini masih kecil Bu, kami tidak bisa ikut itu gotong royong. Kami masih muda Bu, kami masih kecil, kami belum kuat, misalnya kan. Nah, di sini kita belajar hidup rukun bukan untuk tes mental kita ya anak-anak, tetapi ini untuk bekal kita agar kita mengetahui bagaimana ke depannya kita menjalankan hidup rukun dengan baik. Dari sekarang kalian harus belajar apa itu pengertian dari hidup rukun agar menjadi pedoman hidup kalian, menjadi anak muda atau menjadi anak yang turut dan mempunyai sifat etika moral yang baik kepada siapa saja. Sekian materi kita hari ini ya anak-anak. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. 1 atau 2 orang. Baiklah, kalau tidak ada, cukup sekian ya materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan Ibu, yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran pagi hari ini. Kiranya pembelajaran yang Ibu sampaikan bisa diterapkan anak-anak dan bisa menjadi bekal buat anak-anak hari ini. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Terima kasih semuanya.